Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita akan mempelajari langkah-langkah menggunakan mesin B Brown ya. Dari rinsing, priming, shocking sampai dengan running. Mesin B Brown ini udah menggunakan touchscreen ya, teman-teman. Di sini juga ada heparin pump, blood pump, safety air detector, dan bikarbonat. Untuk langkah pertama, setelah kita menyalakan mesin, kita akan memasang bloodline ya teman-teman. Di sini ada vena dan line untuk arteri. Untuk pemasangannya fleksibel ya teman-teman, boleh vena dulu atau arteri dulu. Kita coba memasangkan yang line vena dulu ya. Di sini ada garis, tinggal ikutin saja sebagai petunjuk ya. Kita pasang chamber vena sesuai dengan garis yang ada di mesin. Kita tutup air detektornya, kita pasang pressure venanya, lalu ikutin lagi garis yang ada di mesin. Nah, kita contolin ya biar rapi di samping. Oke, lalu ini kita masukkan ke matkan atau gelas ukur karena mau kita pakai ya. Untuk selanjutnya kita akan memasangkan line arteri. Kita coba untuk memasang chamber arterinya dulu ya. Kita pasang chamber arteri, kita klemnya gak kepake. Nah, ikutin lagi garisnya. Nah, cantolin ya yang sebelah sini. Langsung kita buka pump. Kita masukkan line-nya ke pump sesuai dengan arahnya. Ya, kita tutup. Kita kita pasang pressure arterinya. Klemnya nggak kepake, kita klem dulu. Untuk ujungnya kita cantolin di samping ya, biar lebih rapi. Ya, oke. Untuk selanjutnya kita akan memasangkan infuset ya, untuk mengisi NaCl yang ada di bloodline-nya. Kita siapkan NaCl-nya. Kita buka, langsung kita colok aja ke NaCl. Kita isi ujung arteri yang tadi ya. Nah, ini kita isi sampai ujung ya. Ini udah kelihatan, klem lagi, taruh lagi di samping. Selanjutnya kita siapkan untuk diakapnya ya teman-teman. Kita buka dulu diakapnya. Ini diakapnya baru ya, karena kita masih pakai single use. Nah, untuk tutupnya kita pindah ya ke samping. Oke. Untuk ujungnya kita pasangkan line untuk arteri dan line untuk venanya. Ya, kita pasang di tempatnya. Oke. Nah, kita naikkan kibinya di 150 saja. Ya, ini pumpnya udah berjalan ya. Ini NaCl-nya sudah berjalan juga. Kita coba isi chamber arterinya ya. Boleh kita cabut. Ya, ini udah agak penuh. Kita masukin lagi. Nah, ini kita alirin NaCl itu untuk mengisi line ini dan juga membuang udara yang ada di diakap ya. Kita usahakan untuk diakapnya jangan sampai ada udara sama sekali, harus bersih. Kita coba ketok-ketok ya biar udaranya keluar.
Nah, ini ya. Oke. Kita bersihkan udara-udara yang ada di dalam. Nah, ini NaCl-nya udah mulai melewati. Nah, ini udah nggak ada nih, udaranya udah bersih. Oke, kita pasang lagi ya. Tuh udah bersih ya. Kita taruh aja di samping. Oke, ini chamber untuk yang vena itu belum keisi ya teman-teman. Kita boleh isi manual, boleh juga di mesin ada tombolnya, kita boleh pencet. Ya, kita pencet ke atas untuk ngisi, kalau ke bawah itu untuk ngosongin. Nah, isi ya. Stop. Oke, semua chamber udah keisi, udara juga nggak ada. Stop. Kita sambungin. Kita lakukan untuk sirkulasi. Ya, buka klemnya. Kita naikkan kibinya sampai 300, biar bersih ya, biar udaranya keluar semuanya, biar nggak meninggalkan udara sama sekali di line dan juga di diakap. Ya, kita isi namanya, nama pasien. Oke, kalau sudah, nah, oke, ini berhenti ya, connect disposable to resirkulasi. Sekarang kita start lagi. Nah, ini lagi tes ya, temperatur tes. Nah, ini ada beberapa tombol ya teman-teman. Ini untuk nyeting bikarbonat, ini untuk setting ultrafiltrasi, jam HD. Nah, ini untuk heparin, setting heparin. Ini untuk setting ketika kita mau guyur berapa misalnya. Tombol-tombol ini ada beberapa yang biasa sering kita pakai ya. Kalau ini untuk timer, biasanya kalau pasien-pasien yang free heparin, misal dia itu mau diguyur per jam, loading ya, loading per jam. Nah, kita setting nih per jam. Terus crackle sound. Nah, itu udah berjalan ya waktunya, tapi untuk sementara kita nggak pakai dulu karena kita masih priming. Oke, ini masih proses sirkulasi. Nah, ini biasanya masalah yang biasa kita timbul ya. Ada temperatur test not okay. Nah, ini biasanya temperaturnya itu entah tinggi ya. Intinya nggak sesuai dengan temperatur mesin. Kita turunin aja di 35, nggak masalah. Nanti juga akan kembali sendiri, akan menyesuaikan. Tapi kalau misalnya nih temperatur not oke, tes nggak berjalan tetap kayak gitu terus, boleh kita go back. Nah, ini udah ya, udah boleh. Ini connect asid. Nah, kita buka asidnya. Kita masukin ke asid. Oke. Terus di sini ada tulisan connect bikarbonat. Nah, kita pasang ya bikarbonatnya. Ya, connect bikarbonat. Nah, oke, kita pasang bikarbonatnya.
ada di samping. Kita buka dengan pencet, tarik ke atas, pastikan sesuai di lubangnya ya, masukkan, tekan sip ya, udah ya, udah clear. Nah, untuk heparin boleh, untuk heparin sirkulasi boleh kita masukin sesuai dengan instruksi dokter ya, 3000 atau 2000 kita masukin aja. Sama heparin maintenance-nya ini udah diisi ya, tadi heparin minimal 2000 berarti 500 per jam, kita langsung pasang aja. Nah, ini mesin udah instruksi coupling on dialyzer. Nah, langsung kita pasang couplingnya, jangan dulu di confirm. Kita pasang dulu, buka dulu tutupnya, pasang merah ke merah. Oke, buka lagi yang biru ke biru, klik sip, boleh kita confirm. Nah, ini buat pengisian kita balik ya, yang merah di atas, yang biru di bawah. Ini isi dialyzer yang tadinya kosong sekarang terisi air, air NaCl. Nah, filling DFS. Nah, ini NaCl confirm, blood side confirm. Oke. Nah, ini udah hampir memasuki proses running ya. Ini lagi tes dulu. Tes blood system. Kalau Bibron itu udah tinggal kita ikutin tap-tapnya aja. Nah, ini lagi tes venanya, tes arteri. Oke, tes valve. Kalau lolos berarti lancar ya, nggak ada masalah. Nah, ini gambar orangnya udah hijau. Nah, berarti ini tandanya udah bisa disambung ke pasien. Oke, kita pencet. Ya, kita siapkan. Habis itu kita confirm. Langkah pertama yang diklaim NaCl, terus line biru baru yang vena arteri. Ya, oke. Bagus ya venanya, arterinya juga bagus, nggak tinggi, berarti kita tepat. Lalu untuk vena kita masukkan ke bawah, arteri kita colokin ke pasien, sambungin ke pasien. Ini untuk yang inlet ya. Oke. Lalu kita start. Nah, udah mulai jalan ya, darahnya udah mulai keluar, udah kelihatan. Kita cantolin di samping biar rapi. Untuk kibinya dimulai dari 100 aja dulu. Boleh kita langsung atur UF nya berapa, 1000. Oke, confirm. Jamnya 4 jam. Kita atur untuk heparinsasinya 5, langsung terumo yang 20 atau 25. Oke,
sesuai dengan siring yang kita pakai ya. Nah, ini sedang proses pengisian darah ke bloodline. Nah, ini kalau darah udah melewati chamber vena, nanti dia akan bunyi karena air detektornya itu akan mendeteksi bahwa darah sudah lewat ya, bunyi ya. Oke, kita matiin dulu. Nah, kita start lagi. Diusahakan darah bisa sampai ujung ya, biar nggak terlalu banyak NaCl yang masuk ke tubuh pasien. Ya, oke. Langsung kita colokin ke pasien untuk yang outletnya. Oke. Sip, kita taruh di samping biar lebih rapi. Siap. Oke, kita start lagi ya. Lalu bypass. Nah, ini proses sudah dimulai. Kita naikkan untuk kibinya di 150 terlebih dahulu. Ya, jangan lupa untuk dibuka klem venanya. Ya. Nah, ini kita prosesnya udah selesai. Sekarang sedang proses running pasien ya. Nah, ini kalau misalnya kita mau ngitung KT per V, bisa dimasukkan planningnya berapa. Ya, diakapnya mau dipakai diakap apa. Nah, sesuaikan dengan diakap yang kita pakai. Terus patient metriknya diisi, jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan. Nah, nanti akan akumulasi sendiri ya, mesinnya udah pinter. Nah, ini gambar mata itu untuk melihat nih udah berapa sih yang udah ketarik, ultrafiltrasinya. Ini ada tombol minimize, ada tombol bypass juga ya. Biasanya kalau misalnya kayak pasien-pasien mau istirahat, boleh dicoba nih minimize UV aktif sama bypass. Kalau bypass tidak menarik sama sekali dan waktu akan stuck di situ, nggak berjalan. Tapi kalau minimize, waktunya akan berjalan. Sekian yang bisa saya sampaikan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.